Yuk perhatikan. Ini yang merasa rizkinya seret, ada saja pengeluaran. Oke ya, senang kalau lihat anak-anak kita happy dengan pasangannya, alhamdulillah. Jadi begini, pernahkah teman-teman membuat list belanja, ya, belanja bulanan? Misalkan untuk listrik sekian. Terus ini termasuk nanti masalah penyakit ya, akan masuk di sini. Ini kita bahas masalah rezeki dari sudut pandang keuangan dulu. Nanti kita akan kalau cukup kita akan bahas lanjut ke masalah rezeki dalam bentuk kesehatan. Kalau masih cukup ya, kita akan bahas rezeki dari sudut pandang yang lain. Dari masalah misalkan hati atau perasaan. Nah, ini kita bahas dulu dari sisi rezeki bentuk uang ya. Pernahkah teman-teman membuat sebuah list belanja? Pengeluaran misalkan untuk listrik berapa kira-kira sebulan? Misalkan 200 300 atau ada yang mungkin 500, ada yang mungkin 1 juta ya kebutuhannya per bulan. Terus kemudian untuk apa misalkan sembako, untuk beras ya. Pernah ya? Terus kemudian listnya untuk yang lain kuota internet. Terus kemudian apa lagi? Untuk biaya sekolah anak. Terus kemudian apa lagi? Untuk angsuran. Ya, angsuran kendaraan atau rumah misalkan. Terus kemudian ada satu lagi mungkin belanja apa yang sesuai dengan keinginan kita. Teman-teman mungkin alokasikan itu. Mungkin juga ada arisan dan lain-lain. Nah, pernahkah teman-teman? Iya betul, jodoh itu termasuk rezeki. Nah, nanti kita bahas tuh. Nah, pernahkah teman-teman ingin ngirit dan harapannya ketika kita sudah bisa ngirit, nah, uang itu bisa kemudian kita tabung, dan suatu saat ngumpul. Nah, hasilnya bisa kita misalkan belikan apa, atau kita investasikan untuk emas, atau misalkan untuk nanti kita harapannya bisa bikin kos-kosan kecil-kecilan, dan seterusnya. Begitu ya. Misalkan contoh, kita ingin menyingkirkan atau mencoret satu list. Apa kira-kira? Biasanya teman-teman mungkin sudah ada alokasi setiap bulan beli apa ya kira-kira? Ada yang hobinya belanja-belanja yang bukan kebutuhan pokok, tetapi teman-teman rutin agendakan. Misalkan contoh ya, jalan-jalan. Misalkan ini sekedar contoh. Rutin jalan-jalan, pokoknya sebulan sekali ada anggaran untuk jalan-jalan. Ini contoh sekedar misal, nanti teman-teman praktekkan sendiri ya. Skincare ya, misalkan skincare. Skincare-nya biasanya belanjanya misalkan 500.000. Aduh, ini kayaknya kalau anggaran skincare 500.000 ketinggian deh. Saya ingin ngiritnya gimana? Potong, jangan semuanya dibeli. Ya. Terus kemudian gimana dong? Ya potong jadi 200 deh, yang 300 itu ditabung. Karena apa? Ya kayaknya nggak semua skincare saya butuhkan. Ya. Misalkan lipstiknya nggak usah lah. Terus kemudian sunscreen wajib, ya nggak apa-apa misalkan. Terus ya udah nggak usah beli apa macam-macam lah ya. Akhirnya teman-teman coret itu, listnya dicoret, seret ya. Terus kemudian apa yang terjadi? Harapannya adalah ketika kita bisa mencoret salah satu list belanja rutin bulanan kita, harapannya adalah bisa menabung. Mungkin termasuk kuota ya dihemat-hemat, listrik dihemat-hemat. Sudah seharusnya kan ada sisa uang yang bisa ditabung. Ternyata apa yang terjadi? Ya termasuk makan di luar, diagendakan dengan suami, dengan istri makan di luar. Tapi kemudian misalkan sebulan itu sampai 4 kali, pokoknya setiap pekan harus makan di luar. Terus ngobrol sama suami, mas biar kita ngirit sebulan sekali aja yuk. Seharusnya ya, anggaran-anggaran yang kita irit ini kan harusnya ada kan. Tetapi anehnya kenapa tetap nggak ada? Betul nggak kira-kira? Ada yang mengalami itu? Seharusnya ketika kita ngirit, ada uangnya, bisa ditabung. Tetapi ternyata aneh, uangnya tidak ada. Banyak yang mengalami itu. Itulah keanehan rezeki. Termasuk masalah duit. Semakin diirit, semakin habis. Rezeki semakin dikejar, semakin hilang. Rezeki ini tidak terkait dengan kerja keras ya teman-teman ya. Tidak terkait dengan kerja keras. Tidak terkait dengan berapa lamanya kita kerja. Kalau rezeki ini ada hubungannya dengan kerja keras, maka yang seharusnya paling kaya di dunia ini adalah para pekerja keras. Mereka tukang bangunan,
ya, mereka pegawai tambang gitu ya, yang kerjanya kerja keras begitu. Tapi faktanya tidak. Karena rezeki tidak ada hubungannya dengan kerja keras gitu. Maka teman-teman, yuk kita pahami cara kerja rezeki yang Allah setting di alam semesta ini. Betul sekali. Maka yang paling kaya seharusnya ya mereka tukang-tukang yang begitu kerjanya keras dengan menggunakan fisik. Terus misalkan contoh, ya, teman-teman punya anaknya ini pakai pampers ya, batita lah, bawah 3 tahun gitu, pakai pampers. Nah, ketika sudah mulai dewasa, lepas pampers, ya, terus kemudian seharusnya kan ada anggaran tuh, ya kan, ada anggaran yang seharusnya biasanya rutin dibelikan pampers, tapi setelah anak sudah gede, kok tetap duitnya kurang. Terus apa lagi? Sekolah anak, ya, anak sudah gede, yang biasanya kita keluar sekian ratus ribu atau sekian juta. Anaknya sudah gede sampai misalkan sudah lulus SMA dan langsung mungkin memutuskan kerja. Seharusnya kan ada anggaran, ya kan? Ada anggaran rutin yang sewaktu anak kita sekolah kita terus keluarkan. Tapi ketika anak kita sudah mentas, sudah mandiri, sudah berumah tangga, sudah bekerja, kan kita sudah tidak ada tanggungan tuh. Tetapi kenapa duitnya juga tidak ada? Terus apa lagi? Angsuran kendaraan. Angsuran kendaraan, teman-teman. Teman-teman ngangsur misalkan motor atau rumah atau mobil, ya. Terus kemudian ketika kendaraan kita lunas, rumah kita lunas, seharusnya teman-teman ada kelebihan ya. Di bulan berikutnya kan sudah tidak ada angsuran. Tapi kenapa kemudian tetap uangnya tidak ada? Ada saja kebutuhan-kebutuhan lain. Nah, gimana ini kira-kira? Nah, maka teman-teman, termasuk dalam hal ini ya, masalah kesehatan, masalah yang lain, misalkan kendaraan ya. Teman-teman baru beli kendaraan baru. Semakin hati-hati, wah ini kendaraan jangan sampai lecet nih. Teman-teman beli motor, beli mobil ya, ini jangan sampai lecet. Saya pernah sangat hati-hati sekali teman-teman. Ini disayang-sayang ya, ini hati-hati dengan sifat duniawi. Jangan seperti saya, disayang-sayang, dihati-hati, malah nabrak teman-teman. Nabrak, penyok sepenyok-penyoknya. Saya kalau masih ada fotonya tak tunjukkan nanti. Jadi kendaraan saya nabrak kenceng. Jadi gara-gara depannya itu ngerem mendadak, saya kecepatan tinggi waktu itu. Betul. Termasuk hati ya. Termasuk masalah hati ya di sini. Masalah hati kita sudah jaga betul, jangan sampai sakit hati. Kita jaga hanya untuk pasangan, ya. Kita betul-betul dijaga pokoknya lah, tapi malah semakin dijaga semakin sakit. Nah, maka teman-teman, bagaimana seharusnya mensikapi rezeki, konsep rezeki yang mungkin menurut kita aneh ya. Maka teman-teman, jadi begini, ketika teman-teman ada keinginan, ya, ada keinginan misalkan pingin beli apa? Pingin beli misalkan gamis begitu ya. Ingin beli gamis, ya sudah, ingin saja, jangan di-cancel. Jangan di-cancel. Karena seringkali keinginan itu bukan muncul dari diri kita. Ya, kita seringkali tergoda begitu. Tapi hati-hati juga, harus proporsional ya. Jangan terlalu boros, juga jangan terlalu ngirit. Segala sesuatu yang baik itu adalah yang di tengah-tengah, proporsional. Kalau teman-teman terlalu ngirit, coba buktikan ya kata-kata saya. Kalau teman-teman berhasil membuktikan, silakan nanti laporan. Teman-teman coba ngirit sengirit-ngiritnya. Coba dibuktikan. Saya pingin beli misalkan mukena sudah kotor ya. Ini apalagi khusus untuk kebutuhan. Itu jangan sampai teman-teman ngirit. Mukena sudah lecek, sudah nggak nyaman dipakai, pingin beli mukena. Kebetulan pas melihat di marketplace, ada mukena bagus nih. Harganya berapa? Ya lumayan 200, 300, 500. Yang 500 pasti nyaman banget dipakai. Ya, yang 500 pasti nyaman banget dipakai. Aduh, gimana ya? Sayang nanti duitnya, ngirit aja lah yang beli yang 200 ya. Tapi 200 itu nanti bisa untuk beli minyak, beli beras, untuk listrik. Ya, teman-teman, akhirnya istilahnya apa ya? Ngampet ya bahasa Jawanya. Ngampet, ditahan banget teman-teman. Semakin diirit, malah duit semakin habis. Ada yang terjadi seperti itu. Tadinya padahal ada uangnya tuh. Ada alokasinya untuk membeli mukena.
entah itu 200.000, 300.000, ya. Tapi ketika kita tahan ini, ayo kita lihat dari sudut pandang lain. Sebetulnya, ya, sebetulnya kita itu sedang menghalangi secara tidak langsung rezekinya penjual mukena, iya kan? Ayo, kita lihat dari sisi sudut pandang lain. Pingin, ya udah belanja aja. Apalagi itu menyangkut ibadah. Beli aja, niatkan apa? Biar manfaatnya double, biar manfaatnya ganda. Teman-teman, niatkan untuk ibadah. Terus kemudian yang kedua, niat agar penjual mukenanya ini ya mendapatkan rezeki halal dari kita. Barangkali penjual mukenanya ini dia sedang butuh uang untuk biaya pengobatan anaknya, pengobatan istrinya, suaminya. Bisa jadi penjual mukenanya ini ya butuh sekali untuk melunasi hutang, tapi kemudian kok malah kita tahan. Ya. Nah, inilah teman-teman sebuah misteri rezeki ya, yang ayo kita perlakukan secara proporsional saja. Kalau pingin hemat, jangan terlalu hemat. Terus kemudian, tapi juga jangan terlalu boros. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Pemboros-pemboros itu adalah teman-temannya setan. Tapi teman-teman, ya, pokoknya proporsional. Karena segala sesuatu di dunia ini pasti proporsional. Yang terbaik, ya. Kalau terlalu banyak olahraga nggak bagus. Kurang olahraga juga tidak bagus. Yang baik adalah yang tengah-tengah. Kurang makan nggak bagus, kebanyakan makan nggak bagus. Ya, tengah-tengah. Kurang vitamin nggak bagus, kebanyakan makan vitamin juga nggak bagus. Maka yang terbaik adalah yang sedang-sedang saja. Pingin, ya sudah. Asalkan itu memang baik untuk misalkan ibadah kita, gitu ya. Maka silakan teman-teman langsung belanjakan. Nah, misalkan teman-teman yang hobi belanja nih, hobi belanja pengen ngerem, jangan direm. Yuk, yang hobi belanja siapa? Ini saya kasih sebuah petuah, ya, petuah emas yang insya Allah teman-teman akan bahagia luar biasa. Ada ya, yang kemudian melarang, jangan hobi belanja, belanja itu harus direm. Hati-hati, teman-teman hobi belanja, belanja aja. Hobi belanja, belanja saja silakan. Tapi ada syaratnya nih, ada syaratnya. Ya, barang-barang kita yang sudah menumpuk di rumah yang tidak pernah dipakai, hanya sekedar untuk pajangan, silakan diberikan kepada orang lain. Nah, maka ini